Shalom adik-adik. Kak Dia, sekali lagi lebih semangat. Shalom adik-adik. Pasti lo senyum, sehat, semangat, ceria. Wah, Kak Dia, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu dengan tema selalu ada kesempatan. Sekali lagi, selalu ada kesempatan. Wah, menarik ya Kak Dea ya. Oh iya Kak Dea, hari ini sekolah minggu adik-adik di rumah akan ditemani oleh Kak Dea dan Kawani sebagai MC. Halo adik-adik. Selain kita berdua, ada siapa lagi Kak Dea? Nah, kita juga punya para singers yang sangat tampan dan juga cantik. Ada Kak Mando dan juga Kak Nelani. Wah, Dan juga jangan lupa ada kakak-kakak pemusik kita, Kak Ezra, Kak Paul, dan juga Kak Rani. iya, walaupun pemusik kita tidak nampak di kamera, tapi mereka siap untuk memuji memuliakan kebesaran nama Tuhan. Amin, Kak Dea? Amin. Oke. Dan dengan penuh semangat kita katakan, Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Kita menyanyikan pujian. Ku masuki gerbangnya. Oke. Oke adik-adik, semangat ya. Singers, semangat. Kita nyanyi bareng-bareng. Ku masuki gerbangnya. Yang di rumah, kita goyang bersama, oke? Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka pada dilangkahku. Jadi langkahku, oh jadi langkahku, ku bersuka pada dilangkahku. Oh, jadi langkahku, oh jadi langkahku, ku bersuka pada dilangkahku. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka pada dilangkahku. Jadi langkahku, jadi langkahku, oh jadi langkahku, ku bersuka pada dilangkahku. Oh, bagi langkahku, oh jadi langkahku, ku bersuka pada dilangkahku. Bagi langkahku, bagi langkahku, oh jadi langkahku, ku bersuka pada dilangkahku. Oh, bagi langkahku, oh jadi langkahku, ku bersuka pada dilangkahku. Oke adik-adik, Kak Dea, ya kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu Selalu bisa menggirangkan hati kita. iya benar sekali dan selalu baik. Dia tidak pernah sekalipun Meninggalkan kita dan kasihnya Betul. tidak Tidak. pernah berkesudahan. amin Kak Dea. Oke adik-adik, oleh karena itu sebagai wujud ungkapan syukur kita, mari kita nyanyikan pujian. Tuhan Yesus baik. Ya, semangat adik-adik. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus kita itu Tuhan Yesus yang baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat
sekaligus doa pengampunan dosa yang akan dipimpin oleh kalian. Tapi sebelumnya itu kita sama-sama naikkan pujian yang mengatakan Ku ada. Adik-adik yang di rumah duduk yang manis, yang tenang. Kita masuk hadirat Tuhan. Kita menyadari bahwa kita ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa. Sama-sama kita katakan Ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih pada siang-malam. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi adik-adik kita angkat pujian ini. Ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih berasihan. Kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Adik-adik, mari kita persiapkan hati dan batin kita untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat nama Yesus Kristus, terima kasih karena atas berkat-Mu Bapa, kami semua dapat berkumpul di tempat ini dan juga dapat memulai ibadah sekolah minggu ini, walaupun secara virtual saja Bapa. Namun kami percaya apapun yang kami dengar dan kami baca hari ini dapat berguna bagi kami, untuk adik-adik semua, dan untuk masa pertumbuhan mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, biarkanlah Tuhan yang bekerja dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Kami juga mau minta ampun untuk setiap dosa-dosa dan kesalahan yang kami lakukan selama beberapa minggu ini, baik itu dosa pikiran, perbuatan, maupun perkataan. Kami serahkan doa dan permohonan kami, serta pengampunan dosa kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Kak Dea. Nah, jadi kita sudah sampai saatnya untuk pemberitaan firman. Nah, tadi kita sudah dengar tema hari ini, bahwa tema hari ini adalah selalu ada kesempatan. Nah, sebelum mendengarkan firman, Kakak Dea harap adik-adik sudah mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan.
Yang pertama dan yang paling penting adalah Alkitab. Yang kedua, siapkan juga alat tulis seperti buku dan juga pensil maupun poin. Benar Kak Dea. Dan yang paling utama, adik-adik harus siapkan hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk ke dalam pengertian firman Tuhan, mari kita sekali lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Alkitab buku terindah. Ayo itu semangat ya. Kita nyanyi bersama. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, kita keselamatan dan dalam Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi, hai kawan. Hai kawan, halo, tahukah kamu apa? Sebuah buku yang indah dan menakjubkan. Wow, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, kita akan keselamatan pada Tuhan Yesus yang mulia. Jadi adik-adik, duduk yang tenang dan doa dan pembukaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Afsin. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik adik-adik semua, kita tenang, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semuanya tunduk kepala, tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari Minggu ini Tuhan Yesus masih membawa kami anak-anak-Mu untuk duduk di hadapan hadirat-Mu, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan lewat pertolongan Roh Kudus. Berikan kami ketenangan, berikan kami telinga yang mau mendengar, berikan kami kepekaan supaya kami mau duduk dan mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga akhir. Kami pertaruhkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini di dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah adik-adik, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan hari ini ya untuk beribadah. Pasti yakin semua yang ada di rumah, juga kakak-kakak semuanya yang sudah mempersiapkan ibadah sekolah minggu online pada hari ini ada dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Kita patut bersyukur untuk itu semua. Nah adik-adik, sebelum Kak Astin bercerita, Kak Astin mau mengajak kita untuk kembali mengingat minggu lalu cerita sekolah minggu tentang apa ya? Atau tentang siapa? Ada yang masih mengingat? Kalau Kak Astin masih ingat loh, minggu lalu itu cerita tentang siapa? Ya, cerita tentang seorang nabi yang namanya inisial huruf pertamanya Y. Ada yang masih ingat siapa itu? Y-U-N-U-S, Yunus. Benar sekali. Pasti masih ada yang mengingat ya, atau mungkin ada yang sudah lupa. Pasti kembali mengingatkan. Nah, kalau adik-adik masih ingat juga tema minggu lalu itu adalah tentang hati
terbuka, hati yang mau menerima teguran. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus kepada orang-orang ini diterima dengan hati yang terbuka. Nah, minggu ini, hari ini, tanggal 26 September adalah minggu terakhir di bulan September, dan kita masih akan belajar tentang Nabi Yunus. Semua buka Alkitabnya di dalam kitab Yunus pasal 4. Semua buka Alkitabnya di dalam kitab Yunus pasal 4. Kak Astin juga buka Alkitabnya Kak Astin di sini ya. Kak Astin akan membaca dari sini dan adik-adik membaca Alkitabnya dari rumah masing-masing. Baik, kita mulai membaca di dalam kitab Yunus pasal 4. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di bawah perikop, Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik. Nah, semuanya pasti sudah membaca Alkitabnya bersama-sama dengan Kak Astin ya. Jadi Yunus pasal 4 ini adalah pasal terakhir dari kitab Yunus. Nah, adik-adik, sebelum Kak Astin melanjutkan cerita hari ini, Kak Astin punya satu pertanyaan buat adik-adik. Pernah tidak di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pergaulan, dalam berteman dengan siapapun yang ada di sekitar adik-adik semua, adik-adik pernah tidak bertemu dengan teman yang menyebalkan, teman yang perilakunya tidak menyenangkan, teman yang suka usil, teman yang suka mengganggu? Pernah tidak? Atau adik-adik juga pernah bertemu
suka berbagi mainan, kalau belanja ke kios suka bagi snacknya. Pernah tidak? Pernah ya, pasti pernah. Kita selalu diperhadapkan dengan sisi baik dan buruk dari seorang manusia. Nah, Kak Astin punya 2 gambar. Nah, gambar yang di sebelah kanannya Kak Astin dan gambar yang di sebelah kiri. Mungkin kakak yang pegang kamera bisa arahkan gambar yang di sebelah kanannya Kak Astin atau di sebelah kirinya adik-adik. Ini ada sebuah kumpulan gambar. Di sini ada gambar seorang anak yang sedang membaca Alkitab. Itu gambaran anak yang suka beribadah. Di sebelahnya lagi ada gambaran anak-anak yang ceria bermain bersama. Lalu ada juga gambaran dari seorang anak yang menghibur temannya yang sedang bersedih. Ya, itu adalah gambaran anak-anak yang baik. Pasti adik-adik suka ya berteman dengan anak-anak yang seperti ini. Tapi coba kita lihat dulu gambar yang ada di sebelah kiri Kak Astin. Ya, coba dilihat. Nah, itu gambar apa ya? Ada gambar anak-anak yang sedang berkelahi, tonjok-tonjokan. Ya, Kak Astin harap adik-adik sekolah minggu tidak suka berkelahi ya. Lalu ada yang rebutan mainan. Wah, itu ada yang rebutan mainan. Ada lagi yang usil, dia menggunakan ketapel atau biasa dibilang orang Kupang fiti. Ya, untuk mengganggu temannya atau untuk fiti temannya. Ya, jadi ini gambaran apa? Menurut adik-adik, ini gambaran yang kurang baik ya. Nah, dari 2 gambar ini Kak Astin mau tanya, adik-adik lebih senang berteman dengan kelompok anak yang mana? Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Kakak-kakak senangnya berteman dengan yang mana? Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Dijawabnya sebelah kanan, karena yang di sebelah kanan ini adalah kumpulan anak-anak yang baik. Aku lebih senang berteman dengan mereka yang suka berbagi mainan. Aku lebih senang dengan mereka yang suka beribadah atau yang suka pergi ke sekolah minggu. Aku senang beribadah dengan mereka yang suka menghibur temannya yang sedang bersedih. Tapi aku tidak mau berteman dengan mereka yang suka berkelahi, dengan mereka yang suka rebutan mainan. Aku tidak mau. Kita ada di kelompok yang mana? Nah, pertanyaan ini, jawaban dari pertanyaan ini akan mengarahkan kita kepada apa yang dirasakan oleh Nabi Yunus pada masa itu, sesuai dengan kisah yang barusan kita baca di dalam Alkitab. Nah, coba kita lihat apa sih yang dirasakan oleh Nabi Yunus. Rupanya Nabi Yunus ini dia tidak senang karena orang-orang Niniwe pada saat itu bertobat. Jadi kalau adik-adik masih mengingat kisah minggu lalu, ketika Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe, orang-orang Niniwe semuanya bertobat. Tetapi Yunus ini kesal, dia marah. Apa yang menyebabkan dia marah? Karena yang dia inginkan itu adalah supaya Niniwe itu dihancurkan. Orang-orang Niniwe yang jahat itu dihukum oleh Tuhan. Orang-orang Niniwe yang punya perilaku yang buruk itu tidak mendapatkan belas kasihan Tuhan. Si Yunus ini dia protes. Tuhan, kenapa Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe? Padahal Niniwe itu dipenuhi dengan orang-orang yang jahat. Nah, Yunus dia tidak mau orang-orang yang jahat di Niniwe itu diampuni. Dia marah. Apakah kita juga seringkali merasakan seperti itu adik-adik? Kalau kita melihat ada teman-teman kita yang berperilaku tidak baik, dalam hati kita bilang, semoga sebentar keluar sampai di jalan ada motor tabrak. Nah, hati-hati ya, kalau kita seperti itu berarti kita sudah punya pikiran sama seperti Yunus pada masa itu. Dia menginginkan orang-orang Niniwe dihukum. Tapi Tuhan Allah bertanya kepada dia seperti ini, Yunus, apakah engkau layak untuk marah? Yunus, apakah engkau layak untuk marah? Pertanyaan itu sebenarnya mau menunjukkan atau menjelaskan kepada Yunus
bahwa Yunus tidak punya hak untuk marah karena pertobatan orang-orang Niniwe pada saat itu. Yunus ini dia tahu kalau Tuhan Allah itu panjang sabar, Tuhan Allah itu pengasih, Tuhan Allah itu penyayang, Tuhan Allah itu berlimpah kasih setia. Tetapi kalau dia tahu seperti itu, harusnya dia tidak perlu marah ketika orang-orang Niniwe bertobat. Ini adalah dua sifat yang berlawanan, sifat antara Yunus dan sifat Allah. Dua sifat ini bertentangan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Apakah Tuhan Allah berhenti di situ? Tidak. Tuhan Allah tidak berhenti di situ. Karena sifat Tuhan Allah yang pengasih, penyayang dan panjang sabar, dia mau membawa Yunus untuk kembali sadar bahwa apa yang Yunus pikirkan itu sesuatu yang salah. Tuhan Allah sudah pernah memberikan kesempatan kepada Yunus ketika Yunus mau lari dari panggilannya dan Yunus harus tenggelam di dasar laut di dalam perut ikan. Tetapi Tuhan Allah masih memberikan kesempatan kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tuhan Allah masih menyelamatkan dan melindungi Yunus pada saat itu. Dan pada kisah kali ini Yunus diberikan kesempatan yang kedua. Nah adik-adik, Tuhan Allah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah? Tuhan Allah menggunakan sebuah gambaran atau sebuah kisah untuk menjelaskan kepada Yunus tentang betapa besar kasih Tuhan. Sehingga Tuhan selalu memberikan kesempatan. Kalau kita lihat di dalam kisah, Tuhan Allah menggunakan sebuah pohon yang namanya pohon jarak. Ya, mungkin adik-adik ada yang sudah pernah melihat yang namanya pohon jarak, ada yang belum pernah melihat yang namanya pohon jarak ya. Jadi pohon jarak itu adalah pohon yang punya ciri-ciri batangnya bulat, lalu punya batang bulat dan kokoh, lalu daunnya itu adalah daun tunggal yang berukuran lebar. Jadi daun jarak itu daunnya berukuran lebar. Sehingga kalau daun jarak itu tumbuh dengan subur dan lebat, maka yang ada di bawah pohon jarak itu akan ternaungi dengan sangat baik. Nah, pada masa itu Tuhan Allah menumbuhkan pohon jarak dan Yunus berlindung dengan sangat baik di bawah pohon jarak. Di dalam Alkitab dikatakan Yunus senang sekali, dia bersuka cita. Karena apa? Karena dia bisa terlindungi di bawah pohon jarak. Tetapi apa yang terjadi? Hanya satu malam saja Yunus bersuka cita karena pohon jarak itu. Besok paginya, keesokan harinya, pohon jarak itu mati. Karena apa adik-adik? Karena daunnya digerek oleh ulat pemakan daun. Ya, jadi pohon jaraknya mati. Ketika pohon jaraknya mati dan panasnya matahari datang, lalu angin yang panas juga datang, membuat Yunus merasa sangat kesal dan menderita. Dia bilang seperti ini, kalau di dalam ayat yang ke-8, lebih baik aku mati daripada hidup. Kenapa dia mau mati? Karena apa? Karena pohon jarak itu juga sudah mati. Sehingga ketika terik matahari datang, angin yang panas datang, dia merasa sangat menderita. Kalau kita jalan misalnya di luar siang hari, lalu matahari sedang panas-panasnya, kita pasti pengennya cepat sampai rumah atau cari tempat yang dingin untuk berlindung. Karena apa? Karena teriknya sinar matahari itu pasti menyakiti kita. Ya, hal yang sama juga dirasakan oleh Yunus. Yunus bilang lebih baik aku mati, Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab apa yang dikatakan oleh Yunus kedua kalinya. Tuhan Allah bertanya seperti ini, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Ya adik-adik, Yunus tidak layak untuk marah. Tuhan Allah menjawab di ayat yang ke-10 bilang seperti demikian. Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu. Jadi Tuhan Allah membuat dua perbandingan. Yang pertama, Yunus dia kok sayang kepada pohon jarak itu yang dia tidak punya andil sama sekali untuk menumbuhkan. Sementara orang-orang Niniwe itu adalah ciptaan Allah.
Artinya Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menumbuhkan mereka. Nah, untuk sesuatu yang tidak ditumbuhkan oleh Yunus, kok Yunus sayang? Bagaimana mungkin Allah tidak sayang kepada manusia yang diciptakan oleh Tuhan Allah? Yang dikatakan oleh Tuhan Allah jumlahnya lebih dari 120.000 orang. Ya adik-adik, Tuhan Allah menyadarkan Yunus bahwa 120.000 orang Niniwe meskipun mereka melakukan hal yang jahat, tetapi ketika mereka bertobat itu dipandang oleh Tuhan Allah sebagai sesuatu yang sangat baik. Nah, Kak Astin mau kembali lagi ke konteks dan pertanyaan awal tadi. Kalau adik-adik bertemu dengan orang-orang yang berperilaku tidak baik, teman-teman yang suka ganggu, teman-teman yang suka olok, atau teman-teman yang sering memukuli kita, teman-teman yang sering membuli kita, apa yang adik-adik pikirkan? Apakah adik-adik berpikir sama seperti Yunus? Lebih baik mereka dihukum? Lebih baik mereka menerima ganjaran? Ataukah adik-adik memilih untuk mendoakan mereka supaya mereka bertobat? Nah, untuk menegaskan pesan firman Tuhan hari ini, ada sebuah cerita yang akan ditampilkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, kisah ini memberikan gambaran yang konkret atau gambaran yang nyata tentang kehidupan anak-anak sekarang. Kalau di dalam pergaulan bertemu dengan anak-anak yang mengesalkan atau yang perilakunya buruk, apa sih yang harus dilakukan? Kita sama-sama ikuti ya adik-adik. Selamat menyaksikan. Drama singkat SS2C dengan judul Selalu Ada Kesempatan. Kalau Tuhan ingin, kita tidak dapat menahannya. Dengan pemain, ada Yono, seorang anak yang terkenal bandel, nakal, dan suka usil dengan teman sebaya. Kemudian ada Gito, seorang anak yang baik, yang sopan, dan juga pintar. Kemudian ada Wendy, seorang anak yang pendiam dan baik hati. Terakhir ada Ibu Guru, seorang yang baik dan penyayang anak-anak. Di suatu taman bermain, terlihat 3 anak sebaya yang sedang asyik bermain. Mereka dengan gembira memainkan semua permainan yang ada. Mereka adalah Yono, Gito, dan Wendy. Ketiga anak ini adalah anak-anak satu kompleks perumahan yang setiap hari selalu bermain bersama. Akan tetapi, ketika bermain bersama, selalu saja ada pertikaian di antara mereka. Busno kenapa nih? Ini, Yono kan dia mainan nih. Yono kas kembang itu bukan yang punya tuh, itu dia punya kas kembang su. Kas kembang jangan bagi lo sama kayak mainan su. Manja berlaku. Menangis nggak? mereka terlihat kembali bermain lagi dengan ceria yang sama. Gitu, dia boleh pinjam buku mainan kok. Buku mainan kan ada banyak, dia boleh pinjam kok. Boleh ini. Akan tetapi, sebelum mainan itu diambil Wendy, tiba-tiba dengan mendorong Wendy sehingga hampir terjatuh, Yono merebut mainan itu lagi, berlari sambil tertawa. Aku dapat duluan. Wendy, Yono, nakal ya? Biar deh. Bukan nakal juga terpaksa.
Nanti besok datang cari beta ke bermain. Nah, mari kita bermain lah. Besok mau bermain ya lu, men. Beta juga. Oh, begitu ya. Besok jangan datang bermain di sini lah ya. Nah sudah tuh, nah, jangan segitu kita pergi bermain di tempat lain. Jangan sih. Wendy dan Gito pergi meninggalkan Yono yang sendirian di situ. Jangan datang bermain di sini lah. Hari berganti hari. Ketiga teman itu tetap saja bermain bersama dengan suasana yang sama terus. Dan itu membuat Wendy semakin tidak menyukai Yono. Dia selalu berharap suatu saat Yono akan kena batunya dan mendapat hukuman. Pada suatu hari Minggu yang ceria, di kompleks perumahan itu selalu mengadakan sekolah minggu setiap hari Minggu. Dan pada hari itu, anak-anak telah berkumpul untuk sekolah minggu. Dan ibu guru juga telah siap untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Shalom anak-anak. Shalom. Wah, semangat sekali. Sekolah minggu hari ini kita akan belajar tentang Yunus. Anak-anak, adakah yang tahu cerita tentang Yunus? Ibu guru, Yunus, tentang Yunus kan ibu guru? Yunus kan? Yunus itu orang yang dimakan ikan yang besar, betul ibu? Betul gitu. Nah, tapi ikan besar itu seperti apa ya gitu? Beta ibu guru. Gitu bilang itu ke ikan teri. Sudah ya, hentikan. Jadi baik, Yunus adalah orang yang ditelan ikan besar karena dia menolak pergi ke Niniwe untuk memberitakan pertobatan kepada orang-orang di sana. Orang-orang Niniwe sudah berbuat yang jahat di mata Tuhan. Ibu guru, kenapa dong disuruh bertobat? Bukannya dong orang jahat. Harusnya dong tuh dapat hukum. Nah, Wendy, pernah tidak Wendy punya teman yang sering berbuat jahat atau nakal kepada Wendy? Ada ibu. Wendy maunya dia dihukum atau dia diselamatkan supaya dia tidak berbuat jahat lagi? Beta maunya dia dihukum ibu supaya setimpal dan dia punya kejahatan. Nah, Wendy dan anak-anak yang lain, itulah bedanya kita manusia dengan Tuhan. Jika kita manusia, maunya orang-orang yang berbuat jahat kepada kita dihukum. Tetapi kalau Tuhan, dia mau orang-orang yang berbuat jahat itu harus diselamatkan. Tapi kan dong jahat ibu. Seharusnya dong tuh dapat hukum. Tidak, Wendy. Tuhan itu mengasihi semua manusia, baik itu yang jahat maupun yang tidak jahat. Oleh karena itu, Tuhan mengutus Yunus untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di Niniwe. Wendy sedikit kebingungan dengan apa yang guru jelaskan. Tapi ibu, Wendy, sekarang ibu guru mau tanya. Wendy mau tidak berdoa untuk teman yang mungkin pernah berbuat jahat kepada Wendy supaya nantinya dia disadarkan oleh Tuhan, dia diselamatkan dan dia tidak berbuat nakal lagi. Nah, Tuhan menghendaki pertobatan kepada semua orang. Karena itu tugas Wendy adalah berdoa bagi teman yang tadi berbuat jahat agar Tuhan mau sadarkan dia dan dia dapat bertobat, tidak lagi melakukan hal yang sama. Anak-anak, sekarang marilah kita berdoa. Kita berdoa untuk mungkin ada teman-teman yang sering berbuat jahat kepada kita. Kita berdoa agar Tuhan segera sadarkan dia, agar dia dapat sadar, tidak lagi melakukan kejahatan dan diselamatkan. Mari kita berdoa.
adik-adik semua yang ada di rumah mau tidak mendoakan teman-temannya yang sering berperilaku kasar atau yang sering berperilaku buruk, sering usil, sering mengganggu, atau bahkan mungkin sering membuli adik-adik. Kita mau mendoakan mereka atau tidak? Kita punya dua pilihan. Yang pertama, kita mendoakan mereka. Itu adalah cara Tuhan. Yang kedua, kita bisa saja berpikir untuk menghujat mereka, mengharapkan mereka mendapatkan hukuman, atau kita bisa mengatakan hal-hal yang buruk tentang mereka di dalam hati kita. Itu adalah caranya si jahat. Jadi adik-adik mau ikut caranya siapa? Cara Tuhan atau caranya si jahat? Kalau Kak Astin lebih memilih caranya Tuhan. Mari kita mendoakan teman-teman kita yang mungkin sering kali berlaku buruk terhadap kita. Nah, firman Tuhan hari ini punya dua pesan utama yang akan Kak Astin sampaikan buat adik-adik semua pada hari ini. Yang pertama adalah seperti yang sudah disampaikan tadi, mari kita mendoakan teman-teman kita yang seringkali berperilaku tidak baik terhadap kita. Yang kedua adalah mari kita tertawa bersama mereka yang menangis, yang tertawa dan menangis bersama mereka yang menangis. Di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Roma 12 ayat 15 mengatakan, bersukacitalah bersama dengan mereka yang bersukacita dan menangislah bersama dengan mereka yang menangis. Artinya adalah kita harus punya keterbebanan untuk mau mengasihi orang-orang lain meskipun mereka berperilaku tidak baik terhadap kita, tetapi kita juga mau ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Teman-teman kita yang berperilaku buruk mungkin punya latar belakang yang tidak kita ketahui. Mungkin dia kasar karena di rumah dia sering dikasari. Mungkin dia berperilaku tidak baik karena dia hidup tanpa orang tua. Atau mungkin dia berperilaku tidak baik karena dia juga tidak diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Kita tidak tahu. Karena itu kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain atau menghakimi teman-teman kita. Tugas kita adalah mendoakan mereka. Nah, adik-adik semua, di akhir dari penyampaian firman Tuhan hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kak Astin meminta adik-adik untuk memikirkan satu nama teman yang ingin adik-adik doakan. Tundukkan kepala, tutup mata, doakan teman itu, sebut namanya. Kalau dia sering berperilaku kasar, sebut namanya dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengubahkan hatinya dan juga mengubahkan perilakunya. Minta juga kepada Tuhan kalau mungkin kita justru yang menjadi anak yang kasar itu, yang sering mengasari teman-teman kita, atau yang sering berperilaku buruk terhadap teman-teman kita. Minta Tuhan supaya mengubahkan hati kita dan juga mengubahkan perilaku kita. Siap ya kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang bertemakan selalu ada kesempatan mengajarkan kepada kami untuk menaruh perhatian, peduli, mau mendoakan teman-teman kami meskipun mereka sering berperilaku tidak baik. Tetapi Tuhan, kami juga mohon kekuatan daripada Tuhan untuk kami melihat diri kami sendiri. Jikalau sekiranya di dalam kehidupan kami sehari-hari kami juga adalah bagian dari anak-anak yang sering berperilaku kasar kepada orang lain. Kami mohon Tuhan, ubahkan hati kami dan ubahkan perilaku kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan setiap hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih.
Kak Astin kembalikan ke MC hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman hari ini dari Kak Astin, dan kakak dia rasa dan semua kakak di sini juga rasa bahwa firman hari ini begitu luar biasa memberkati kita semua, terutama adik-adik yang ada di rumah. Nah, di sini Kak Dea mau menegaskan kembali dua pesan utama dari firman yang sudah Kak Astin bawakan. Yang pertama adalah kita harus tetap mendoakan teman-teman yang berperilaku tidak baik agar kedepannya mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang kedua, tertawa bersama mereka yang tertawa dan menangislah bersama mereka yang menangis. Benar sekali Kak Dea. Ya, puji Tuhan ya, hari ini kita telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini kita dengar bisa kita simpan dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, amin Kak Dea. Oke, kita akan sama-sama bernyanyi. Adik-adik yang di rumah masih semangat? Semangat pastinya. Iya, puji Tuhan. Kakak singer semangat? Oke, adik-adik di rumah kita akan bernyanyi bersama. Aku mau bernyanyi, tapi sebelumnya itu kita mengundang kakak-kakak yang ada di belakang kamera untuk ikut bergabung dan menjadi tim gerak untuk adik-adik di rumah. Ayo kakak, Ayo. semangat kita bergoyang bersama. Silakan kakak. Oke, adik-adik yang belum tahu gerakannya, adik-adik bisa lihat kakak depan. Semuanya, let's go Kristus. Yes. Kita bernyanyi, ku mau bernyanyi. Kakak yang di depan, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik adik-adik, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan dan dengan tema selalu ada kesempatan. Jadi adik-adik, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan kebesaran namanya. Oleh karena itu adik-adik, mari kita duduk yang manis, kita tenangkan hati kita, dan kita akan sama-sama menyanyikan pujian Kau berikan kesempatan. Kita masih diberikan kesempatan sampai hari ini. Oleh karena itu kita harus merenungkan adik-adik, merenungkan segala kesalahan kita, agar kita dapat belajar dari kesalahan dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kau berikan kesempatan.
kalian diberkati Tuhan, lipatlah tangan, tutuplah mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus baik. Allah memberikan kami kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dekat, dan kesempatan itu Tuhan Yesus kami meraih hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak yang baik, anak-anak yang senantiasa melakukan kehendak-Mu, anak-anak yang senantiasa patuh kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dengan dengaran kepada orang tua, dan kami mau melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk dalam kehidupan kami, memberkati pendidikan kami, orang tua kami, masa remaja kami, dan biarkanlah Tuhan Yesus melalui masa remaja kami, masa anak-anak kami, masa kanak-kanak kami terus diberkati Tuhan, dan kami sebagai anak-anak-Mu siap menerima sebuah berkat yang sudah Allah sediakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Komando. Ya, karya tidak terasa sudah sampai di penghujung ibadah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menaikkan pujian Pekerja Kristus yang mulia. Semangat ya adik-adik. Shalom.